Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat. Semangat pagi. Ini pagi-pagi kita lihat matahari lagi bersinar keluar dari peraduannya. Kemudian kita sudah berada di lapangan. Oke, saat ini kita berada di lapangan penanaman baru untuk kelengkeng. Jenisnya ada dua yang kita mau tanam di sini, tapi ini baru kita tanam jenis New Crystal. Karena memang berdasarkan pengalaman kelengkeng yang kita sudah panen, ada dua jenis yang patut kita pertimbangkan untuk ditanam. Satu New Crystal, dua Ito. Masing-masing punya kelebihan. Kalau New Crystal buahnya lebih besar, bijinya relatif kecil, dagingnya tebal, dan rasanya manis. Berdasarkan beberapa literatur bahwa New Crystal mempunyai tingkat kemanisan 21 sampai 22 breed. Sementara itu satu tangkai itu buahnya banyak sekali, boosternya lebih gampang, lebih responsif terhadap booster sehingga mudah berbuah, dan rasanya juga manis walaupun hanya 19 sampai 20 breed. Tetapi buahnya dalam satu dompol itu sangat banyak, bisa sampai 2 kilo lebih. Dan kelemahannya Ito daripada New Crystal adalah Ito bijinya relatif lebih besar, tetapi masih bisa diterima oleh konsumen, dan dagingnya relatif lebih tipis daripada New Crystal, tapi masih bisa masih bisa diterima. Dan ini kita berada di penanaman baru. Inilah kita mengkondisikan, menyesuaikan dengan lahan. Jadi lahan kita ini lebarnya hanya 5 meter. Lebar 5 meter dan panjangnya 200 meter. Jadi 200 dibagi 5 ada sekitar 40 tanaman lebih kalau jarak tanamnya kita buat 5 meter. Ini jarak tanamnya 5 meter antara satu tanaman dengan tanaman lain. Dan kita sekarang berada di musim kemarau yang diprediksi akan panjang. Dan ini kita kalau menyiram hanya satu baris sebanyak 40, itu narik-narik selangnya sangat capek sekali. Oleh sebab itu kemarin kita ambil satu tindakan, yaitu membuat sumur bor. Kita membuat sumur bor, ini kita jadikan diameter hisap 2 inch. Kemudian kita menggunakan mesin Honda Kosin dengan keluar ini sekitar 2 in juga. Ini kita menggunakan pipa dari plastik, tapi ini cukup kuat, dan ini penekanannya. Ini kita tekan, kemudian kita pasangkan drip, kita pasangkan pipa-pipa kecil. Ini pipa kecilnya, kemudian kita sambung, dan alhamdulillah ternyata ya ada kebocoran tetapi tidak terlalu. Nah, ini kita cukupkan aja sudah bisa ini. Nah, ini kita cukupkan di masing-masing titik. Nah, kita mau lihat airnya keluarnya seperti apa. Cukup deras. Nah, ini cukup deras. Ini cukup deras. Jadi kita tidak terlalu capek. Kita hanya investasi sekali dan hanya dorong mesin. Apabila dipindah-pindahkan di mobil untuk lahan-lahan yang lain, kita hidupkan. Kemudian sudah kita bisa bekerja yang lain, dan termasuk saya saat ini sambil kerja buat konten. Untuk apa? Untuk berbagi untuk teman-teman yang lain. Dan kalau ada aliran listrik, maka bisa dipasang pipa listrik, mesin listrik, mesin air listrik. Itu akan sangat mudah sekali. Dan karena di sini jauh dari jangkauan instalasi listrik, maka kita menggunakan mesin air yang bisa dipindah-pindahkan. Dan alhamdulillah ini kita uji coba sudah bisa. Dan ini masalahnya adalah ini sumur baru, jadi dia masih berpasir, jadi suka tersumbat, ini tidak mengalir. Nah, ini kemudian kita akan di sini. Nah, ini kita akan bersihkan dulu nanti airnya, pasirnya, supaya air ini bisa mengalir, ini. Jadi tadi sedang kita perbaiki. Jadi
Saya ulangi lagi karena ini sumur baru, jadi masih banyak pasir di dalam dan ikut keluar di mesin itu yang suka menyumbat. Dan satu lagi, ini adalah areal yang dekat dengan pantai. Jadi di bawah pada saat kita ngebor, selain keluar pasir itu keluar apa namanya, kayak siput-siput laut kecil. Kemungkinan itu adalah penumpukan dari zaman dulu, sehingga dibor pada saat ikut kita hisap pakai mesin, dia terikut di aliran dan menyumbat selang-selang. Nah ini, tapi nggak apa, itu nggak masalah, itu masalah teknis saja yang bisa kita perbaiki. Ini alirannya, oke, cukup bagus. Ini saya kira kalau 30 menit sudah cukup. Nah, ini cukup deras. Ini untuk sementara kita pasang 10 titik karena memang baru 10 tanaman yang kita tanam, dan rencanakan ini ada 40 titik, 40 tanaman. Jadi kalau dengan cara seperti ini maka akan meringankan kerja kita. Dan mungkin ada beberapa teman yang bertanya, ini kok tinggi sekali dan ada planter bag. Jadi saya jelaskan bahwa areal ini itu kalau pas setahun sekali ada banjir sekitar 3-4 hari. Karena areal sini adalah areal pembuangan saluran irigasi. Jadi air dari atas itu pada saat musim padi airnya dibuang, dikurangi, arahnya ke sini. Jadi untuk mengantisipasinya kita tetap buat pungguhan. Ini pungguhannya. Kemudian baru planter bag bawahnya kita lobangi dan kita letakkan di pungguhan, dan ini kita perkuat dengan bambu. Jadi ini nanti pada saat hujan, banjir, air irigasi masuk dan hujan, biasanya itu air paling-paling baru sampai sekitar 50 cm. Jadi tanaman relatif aman dari banjir. Dan kita tahu kelengkeng lebih tahan banjir daripada tanaman apokat. Ada satu lahan di penanaman di sawah apokat itu pada saat kebanjiran kemarin itu tewas. Jadi hanya beberapa pokok aja yang hidup. Oleh sebab itu kita sebagai petani harus punya inisiatif kreatif ya. Jadi tanaman apa yang disesuaikan dengan lahan yang tersedia. Kalau lahan itu relatif aman dari banjir, maka kita bisa tanam tanaman apa saja. Tidak tergantung dengan tanaman itu tahan banjir atau tidak. Tetapi kalau lahan itu sering kebanjiran, maka relatif kita cari tanaman yang relatif lebih tahan dari banjir. Ini mulanya, ini saya sambil buat konten, kita selagi kontrol pipa. Ini harus dikontrol karena kadang-kadang suka lepas. Nah ini, oke, ini kita akan perbaiki terus. Kita nanti setelah relatif sempurna kita akan update. Jadi teman-teman tidak perlu trial and error. Jadi kita yang melakukan permulaan ini yang trial and error. Jadi caranya bagaimana, terus kira-kira berapa menit penyiraman ini bisa posisi maksimal. Oke, terima kasih. Saya mengucapkan yang sudah subscribe, dan apabila teman-teman punya pengalaman yang baik, silakan diskusi di sini sehingga kita bisa bertukar pikiran, bertukar pendapat, bertukar pengalaman untuk kebaikan bersama. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita semua, saya dan teman-teman subscriber penghobi tanaman. Terima kasih. Kriya Kebun Agustus 2023.